Penampakan bola api yang mencoba masuk ke dalam rumah dipercaya sebagai kiriman santet tingkat tinggi yang disebut Banaspati. Dan seseorang yang terkena santet ini jarang ada yang selamat. Dan Banaspati ini sudah dipercaya oleh masyarakat zaman dulu sejak lama. Dari mana? Tanda. Mari ilmu. Mari ilmu. Mari ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Kunci. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wakaf. Wassalatu wassalamu ala ibadil mustafa Sayyidina Muhammadin ahli sidqi wal wabah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala nabiyyil hasimiyyi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Sahabat Buya Helmi, pencinta amalan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan keberkahan kepada kita semua dimanapun kita berada. Puji syukur mari kita haturkan kepada ilahi Rabbi Allah subhanahu wa ta'ala. Dialah Allah zat yang memberikan kita kenikmatan, sehingga dengan kenikmatan itu kita bermohon kepada Allah. Mudah-mudahan aktivitas yang kita lakukan pada hari ini membawa keridhaan, keberkahan serta petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Buya Helmi, pencinta amalan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan keberkahan kepada kita semua dimanapun kita berada. Dalam Al-Quran, Allah memberitahukan kepada hambanya yang berpegang teguh terhadap Al-Quran, di mana di dalam hidup dan kehidupan kita pasti ada pro dan kontra, ada suka dan ada yang tidak suka dengan kita. Terlebih-lebih seseorang yang tidak suka dengan kita, orang itu melakukan suatu kejahatan dengan kejahatan gaib alias ilmu santet, sihir, guna-guna untuk mencelakai kita, untuk menjolimi kita, dan untuk memberikan kita suatu hal yang kita tidak inginkan. Jelas Allah berfirman, Qul a'udzu birabbin nas dan wa qul a'udzu birabbil falaq. Dua surat itulah yang memberikan suatu informasi kepada kita kejahatan ilmu-ilmu setan yang ada di tengah-tengah kehidupan kita. Sahabat Buya Helmi, pencinta amalan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan keberkahan kepada kita semua dimanapun kita berada. Dalam konten kali ini, Al-Fakhir Buya Helmi akan memberikan suatu amalan, di mana amalan ini dapat menghancurkan daya dobrak serangan ilmu-ilmu santet alias dukun laknatullah alaih, dan meledakkan buhul-buhul yang ditaruh di rumah kita jika rumah tersebut mengalami suatu gangguan santet. Bagaimana caranya? Tonton video ini sampai habis agar kita tidak gagal paham dan beri motivasi kepada konten YouTube Buya Helmi. Jika belum memberikan subscribe, segera subscribe, kemudian
Jangan lupa like dan share agar kita mendapat pahala dalam konten ini, karena orang yang men-share konten ini Allah nggak akan sia-siakan pahalanya, karena konten ini adalah konten kebaikan. Hadir cok, hadir. Lergan, hadir. Sahabat Buya Helmi, pencinta amalan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan keberkahan kepada kita semua dimanapun kita berada. Terkadang orang yang menderita serangan santet, sihir, atau guna-guna, walaupun dirinya merasa sakit atau merasa tidak nyaman pada tubuhnya, karena ruhaniyah seseorang yang terkena santet pasti terbelenggu dan kehidupannya tidak nyaman. Tapi penyakit itu terkadang dihiraukan atau didiamkan, sehingga jika didiamkan penyakit tersebut, maka penyakit orang yang terkena santet akan menjalar menjadi penyakit medis. Bagaimana solusi jika kita terkena santet, kemudian santet itu hancur dalam kehidupan kita, kemudian buhul-buhul atau benda-benda gaib yang ada ditaruh di rumah orang yang kena santet? Tentunya buhul-buhul itu, media-medianya itu tidak bisa dapat dilihat oleh kasat mata. Maka inilah amalan yang harus sahabat-sahabat Buya Helmi jalankan. Yang pertama, kita wajib ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu jangan sekali-sekali meninggalkan sholat. Karena dengan sholat itu, dengan ibadah, beriman, bertakwa kepada Allah, berarti kita dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun amalan yang harus kita baca, kita pakai, kita amalkan setelah sholat maghrib, surat Al-Ikhlas 134 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Itu baca surat Al-Ikhlas setelah selesai ba'da maghrib setiap hari 134 kali. Karena khasiat surat Al-Ikhlas itu mengagungkan keesaan Allah. Tidak ada apapun di muka bumi ini kecuali dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita baca 134 kali. Kemudian setelah kita baca surat Al-Ikhlas 134 kali, maka kita baca surat Yasin ayat 64 sampai dengan 65 yang berbunyi, al-yauma nakhtimu ala afwaihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Yang artinya, pada hari ini kami tutup mulut mereka. Kita niatkan mulut-mulut para dukun laknatullah alaih, mulut-mulut jin laknatullah alaih. Kita niatkan seperti itu. Dan berkatalah kepada kami tangan mereka, dan memberi kesaksian kaki mereka terhadap apa yang dahulu mereka usahakan. Sahabat Buya Helmi, baca surat Yasin ayat 65 tersebut, al-yauma nahtimu ala afwaihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, sebanyak 313 kali setiap hari. Insya Allah, dengan izin Allah. Jika Anda dizolimi oleh seseorang alias dukun santet laknatullah alaih, maka penyakit yang diderita Anda akan berbalik ke orang tersebut. Buhul-buhul yang ada, buhul-buhul santet, media-media santet,
yang ada di rumah Anda yang terkena santet akan pergi minggat dan meledak di atas. Ini suatu manfaat dari Al-Quran sebagai benteng, sebagai petunjuk hudal lil muttaqin. Sahabat Buya Helmi, pencinta amalan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan keberkahan kepada kita semua dimanapun kita berada. Setelah itu kita baca doa, ya Allah, aku minta perlindungan kepada Engkau. Ingat, lakukan hal ini terus menerus. Baca surat Al-Ikhlas 134 kali. Kemudian baca surat Yasin ayat 65 sebanyak 313 kali. Insya Allah Anda akan selamat dari serangan dukun-dukun santet laknatullah alaih. Semoga bermanfaat konten ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.